Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti presentasi ide bisnis di mata kuliah entrepreneur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan tim saya memperkenalkan ide bisnis kami yang bernama Blissful Ketan, makanan dengan perpaduan tradisional dan modern yang siap bersaing pada saat ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya mengenai konsep, strategi, dan potensi di Blissful Ketan ini. Kami beranggotakan 5 orang. Dengan yang pertama saya sendiri, Muhammad Fikri Landarsyah dengan NIM 45231030, dan yang kedua Wulan Oktaviani dengan NIM 65231015, yang ketiga Pita Alimni dengan NIM 88232050, yang keempat Muhammad Raihan Wahyu dengan NIM 17231015, dan yang terakhir Bayu Septa dengan NIM 66231069. Latar belakang Blissful Ketan, yaitu ketan susu adalah inovasi kuliner yang menggabungkan tradisi dengan modern. Awalnya hadir di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Makanan ini populer karena rasanya yang unik, harga terjangkau, fleksibilitas dalam varian topping seperti keju, meses, hingga mangga. Selain lezat, ketan susu memiliki potensi ekonomi tinggi karena bahan bakunya sederhana dan biaya produksinya rendah. Usaha ini mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja dan melestarikan tradisi kuliner lokal. Pengembangan usaha ketan susu tidak hanya menjanjikan menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya kuliner di Indonesia serta peningkatan ekonomi di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi usaha Blissful Ketan. Usaha kami hadir untuk menciptakan pengalaman yang unik dalam menyajikan ketan. Produk ini menghadirkan perpaduan ketan kukus dengan susu kental manis serta berbagai topping pilihan kami. Produk kita memberikan variasi rasa dan tekstur dalam ketan susu seperti topping, buah segar, taburan coklat, parutan keju, karamel. Selain itu, kemasannya dibuat praktis dan modern hingga cocok untuk disantap kapan saja, baik sebagai cemilan maupun di perjalanan. Produk ini ditujukan untuk konsumen yang ingin menikmati jajanan tradisional dengan cita rasa baru yang lebih kekinian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi, yaitu kita memiliki visi menjadi pilihan utama ketan susu yang memberikan cita rasa autentik namun modern bagi pecinta jajanan tradisional. Lalu untuk misi menghadirkan ketan susu berkualitas tinggi dengan variasi topping yang kreatif dan lezat, mengangkat jajanan tradisional Indonesia dengan kemasan modern, lalu memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan mudah diakses. Lalu untuk konsumen potensial untuk karakteristik calon konsumen usaha kami yaitu dari usia 5-40 tahun untuk semua gender. Lalu untuk minat dan hobinya menyukai makanan tradisional, makanan manis, serta camilan dan makanan berat. Rata-rata pengeluaran untuk ketan susu ini yaitu 10 hingga 12 ribu. Untuk analisis pasarnya, total available market berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk kota Bandung mencapai kurang lebih 2.579.000 jiwa. Untuk service available market pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bandung yang berusia 5-40 tahun sebanyak 1.544 jiwa. Lalu untuk share of market, kami menargetkan 1% dari jumlah penduduk berusia 5-40 tahun di Kota Bandung, sehingga total target pasar kami adalah sekitar 15.444 orang. Lalu untuk problem atau masalah konsumen potensial, tantangan dan potensi pasar ketan susu. Tantangan konsumen yaitu keterbatasan pilihan, varian rasa dan topping yang minim membuat konsumen kurang memiliki opsi menarik, terutama bagi mereka yang mencari kombinasi rasa inovatif. Tingkat kemanisan produksi seringkali tidak disesuaikan dengan preferensi konsumen seperti opsi rendah gula. Lalu untuk kualitas produk, tekstur ketan yang tidak konsisten seperti terlalu keras atau lembek,
dapat mengurangi pengalaman menikmati produk. Untuk bahan baku yang kurang berkualitas dapat memengaruhi rasa dan kepuasan konsumen. Kendala ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta daya saing produk di pasar. Untuk potensi pasar, usaha ketan susu ini memiliki peluang besar karena menggabungkan cita rasa tradisional dengan inovasi modern. Dengan bahan baku berkualitas dan variasi topping seperti keju, coklat, buah-buahan, serta pilihan tingkat kemanisan, produk ini dapat menarik berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Ketan susu juga cocok untuk berbagai kesempatan seperti camilan santai, acara keluarga, hingga oleh-oleh dengan strategi pemasaran online dan distribusi yang tepat. Produk ini berpotensi menjangkau pasar urban serta membangun loyalitas konsumen. Logo produk Bismol Ketan adalah nama produk yang memberikan kesan mewah dari ketan dengan kata Bismol, yang berarti penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Nama ini cocok untuk produk yang ingin menyampaikan pengalaman menikmati ketan susu dengan lezat dan memuaskan, dengan sentuhan elegan dan modern. Nah, di sini kami mempunyai beberapa menu, yaitu yang pertama itu ketan original, yang kedua itu ketan keju, yang ketiga itu ketan mangga, yang keempat itu ketan coklat, yang kelima itu ketan matcha. Nah, selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Analisis 5P. Yang pertama itu produk atau produk. Kami mempunyai produk ketan susu dengan tekstur creamy dan berbagai macam topping, yaitu keju, coklat, mangga, dan matcha. Nah, yang kedua itu adalah price atau harga. Satu porsi ketan original dengan harga 10.000, satu porsi ketan topping dengan harga 12.000. Yang ketiga itu adalah price atau lokasi. Lokasinya yaitu di Antapani, Jalan Terusan Sekolah nomor 1 dan 2, Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, yang keempat itu adalah people atau sumber daya manusia. Tim kami bekerja dengan potensinya masing-masing, yaitu yang pertama Muhammad Fikri bertanggung jawab untuk koordinator tim. Yang kedua itu ada Wulan Oktaviani yang bertanggung jawab untuk mengelola manajemen keuangan. Yang ketiga itu Rita Limni yaitu mengelola manajemen produksi. Yang keempat itu ada Muhammad Raihan Wahyu bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya manusia. Yang kelima itu Bayu Septa Prasetya yaitu mengelola strategi pemasaran. Nah, yang kelima itu ada promotion atau promosi. Tim kami memanfaatkan fitur WhatsApp sebagai media promosi utama kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Di sini ada analisis SWOT. Kekuatan. Yang pertama, menawarkan perpaduan antara cita rasa tradisional dan inovasi modern. Yang kedua, kemasan yang praktis dan estetik. Yang ketiga, varian topping dan rasa yang mengikuti tren, meningkatkan daya tarik di media sosial dan digital. Yang terakhir, dapat diposisikan sebagai cemilan khas lokal yang memiliki nilai budaya dan cocok untuk wisatawan. Selanjutnya, kelemahan. Ketan adalah makanan cenderung menyenangkan sehingga mungkin tidak dikonsumsi dalam jumlah banyak. Yang kedua, tergantung pada bahan berkualitas tinggi yang mungkin memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, persaingan dengan cemilan manis lainnya yang lebih populer di kalangan remaja dan dewasa. Peluang. Yang pertama, tren kuliner yang terus berubah membuka peluang untuk mengembangkan variasi rasa dan inovasi topping baru. Yang kedua, peningkatan minat konsumen pada cemilan dengan bahan alami dan cita rasa tradisional. Yang ketiga, potensi untuk mengembangkan bisnis di lokasi wisata dan pusat kuliner sebagai produk oleh-oleh lokal yang unik. Ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dari produk makanan manis lain dengan konsep serupa seperti donat atau es krim. Yang kedua, ketergantungan pada bahan baku tertentu yang mungkin mengalami fluktuasi harga atau ketersediaan. Yang terakhir, perubahan preferensi konsumen yang bisa beralih pada tren kuliner baru membuat produk ini harus selalu berinovasi agar tetap relevan. Baik, selanjutnya di sini ada bisnis model Canva. Yang pertama ada Key Partner. Di situ ada supplier ketan
suplemen bahan dapur. Yang kedua ada key activities. Di situ ada review produk, promosi di sosial media, mengupload konten berupa informasi dan promosi di media sosial, penjualan produk, dan produksi produk. Terus yang ketiga ada key resource. Yang pertama ada bahan baku, peralatan produksi, tempat produksi, dan yang terakhir sumber daya manusia. Yang keempat ada value proposition. Di situ ada harga terjangkau, menyediakan berbagai macam topping, premium packaging, mengandung nilai gizi tinggi dari ketan sebagai karbohidrat dan susu protein hewani. Yang kelima, customer relationship. Di situ ada bebas topping sepuasnya, pesanan bisa COD atau diantar ke rumah. Terus yang keenam ada customer segment. Yang pertama ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang ketujuh ada channelnya ada di IG, WA, TikTok. Terus yang kedelapan ada cost struktur. Di situ ada biaya bahan pokok produksi, biaya kemasan, biaya peralatan. Terus yang terakhir ada revenue stream. Di situ ada penjualan produk. Saya akan menjelaskan laporan arus kas beli 10 ketan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Yang pertama saya akan menjelaskan di minggu ke-1 yaitu saldo awalnya sebesar 247.000. Kas masuknya yaitu terdapat dari penjualan ketan original ataupun ketan topping dan juga ditambah dengan ongkir untuk yang COD yaitu totalnya sebesar 293.000. Dan untuk kas keluarnya yaitu dari pembelian bahan-bahan untuk ketan dan untuk kemasan dan lain-lainnya yaitu total pengeluarannya sebesar 267.000. Untuk saldo akhirnya didapat dari saldo awal ditambah kas masuk ditambah total kas masuk lalu dikurang dengan total kas keluar yaitu saldo akhirnya 273.000 untuk di minggu pertama. Untuk di minggu kedua yaitu saldo awalnya sebesar 273.000 dan untuk kas masuknya yang terdapat dari penjualan ketan dan juga ongkir COD yaitu totalnya sebesar 333.000. Lalu untuk kas keluarnya sebesar 155.000. Untuk kas keluar didapat untuk membeli bahan-bahan lagi seperti ketan dan susu full cream dan lain-lain. Lalu total saldo akhirnya sebesar 451.000. Yaitu selanjutnya untuk penjualan di minggu ketiga yaitu saldo awalnya sebesar 451.000 dan untuk kas masuknya terdapat dari penjualan ketan original, ketan topping dan juga untuk tambahan ongkir COD yaitu totalnya sebesar 279.000 dan untuk kas keluarnya yaitu totalnya sebesar 195.000 dan untuk saldo akhirnya yaitu sebesar 575.000. Lalu selanjutnya untuk di minggu yang terakhir yaitu minggu keempat saldo awalnya terdapat sebesar 575.000 untuk kas masuknya yang terdapat dari penjualan ketan dan juga untuk ongkir COD yaitu sebesar 294.000 dan untuk kas keluarnya sebesar 115.000 dan untuk saldo akhirnya yaitu sebesar 754.000.